Halo semuanya, perkenalkan namaku Niputumi Takusuma Putri, NIM 211561381. Aku akan mempresentasikan tentang materi fotografi. Fotografi adalah aktivitas mengambil gambar melalui kamera untuk menghasilkan karya seni dan bisa dinikmati oleh diri sendiri ataupun publik. Ada unsur penting dalam fotografi, yaitu yang pertama adalah komposisi. Komposisi adalah susunan gambar dalam batasan satu ruang atau cara menyusun elemen-elemen objek foto yang penting secara keseluruhan yang ada di dalam foto. Selanjutnya ada tujuan dari mengatur komposisi, yaitu untuk membangun mood suatu foto agar memiliki keseimbangan objek yang ada di dalam foto. Yang kedua, menyusun perwujudan ide menjadi sebuah penyusunan gambar yang baik sehingga terwujud kesatuan dalam karya. Yang terakhir, melatih kepekaan mata untuk menangkap berbagai unsur dan mengasah rasa estetik dalam pribadi pemotret. Selanjutnya, ada jenis-jenis komposisi, yaitu yang pertama ada garis, yang kedua ada shape, yang ketiga ada tekstur, yang keempat ada warna, yang kelima ada patterns, lalu yang terakhir ada gelap dan terang. Selanjutnya ada kaidah dari komposisi. Yang pertama ada rule of thirds, yaitu teknik menempatkan objek pada sepertiga bagian bidang foto. Yang kedua ada dimensi. Unsur utama dari dimensi yaitu adalah jarak. Untuk membuat suatu dimensi diperlukan adanya permainan ruang tajam, permainan gelap terang, dan juga permainan garis. Selanjutnya ada horizontal dan juga vertikal. Horizontal dan vertikal ditentukan oleh tujuan dari pemotretan itu sendiri. Yang terakhir ada sudut pengambilan gambar. Sudut pengambilan gambar ini ditentukan oleh tujuan pemotretan, mulai dari standar atau sejajar pada objek, lalu dari atas, bawah, samping, dan ada juga yang ekstrim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai sudut pengambilan foto. Yang pertama ada bird eye, di mana dalam pengambilan fotonya diambil dari tempat yang tinggi dan foto yang dihasilkan akan terlihat sangat luas dan dramatis, seperti yang kalian lihat pada slide. Yang kedua ada high angle. Posisi kamera dari high angle itu harus lebih tinggi dari objek yang difoto, sehingga bagian atas akan terlihat lebih besar. Yang selanjutnya ada eye level, di mana posisi kameranya itu sejajar dengan objek yang akan difoto. Yang keempat ada low angle, di mana sudut pengambilan foto dari bawah sehingga objek yang difoto terlihat besar dan foto yang dihasilkan memberikan kesan dominan. Lalu yang terakhir ada frog eye, di mana sudut pengambilan gambar yang ekstrim dengan kamera hampir menyentuh tanah. Foto yang dihasilkan tampak seperti mata yang melihat berada dalam posisi seperti katak. Exposure adalah jumlah cahaya yang diterima oleh sensor kamera. Ada 3 elemen dalam exposure. Yang pertama ada ISO untuk mengatur tingkat sensitivitas cahaya. Yang kedua ada shutter speed untuk mengukur berapa lama sensor kamera yang terekspos oleh cahaya. Lalu yang ketiga ada aperture untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa serta memberikan efek depth of field. Ketiga elemen tersebut akan saling berkaitan dalam hal mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera untuk mencapai sensor,
berguna untuk merekam foto. Jadi, jika kalian ingin mengatur salah satu elemen, misalnya ISO, maka kalian harus mengatur shutter speed dan juga aperture. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam pencahayaan. Yang pertama ada front light, yaitu memanfaatkan arah cahaya yang datang dari belakang fotografer. Yang kedua ada teknik oval light, yaitu memanfaatkan arah cahaya yang datang dari sudut 45 derajat dari sisi fotografer. Karakteristik dari teknik oval light ini adalah untuk memunculkan dimensi pada objek tanpa kehilangan karakter warna yang dimilikinya. Yang ketiga ada side light, yaitu memanfaatkan arah cahaya yang datang tepat dari samping objek. Teknik yang keempat ada rim light, yaitu memanfaatkan arah cahaya yang datang dari belakang objek dengan sudut 1/4 objek, sehingga bagian depan objek akan tampak gelap. Karakteristik dari penggunaan teknik ini adalah untuk menampilkan bentuk garis atau kontur yang jelas dan kilauan bagian tepi belakang objek yang dipotret. Selanjutnya ada teknik backlight, yaitu memanfaatkan arah cahaya yang datang tepat dari belakang objek yang dipotret. Yang keenam ada top light, yaitu memanfaatkan arah datang cahaya yang datang dari bagian atas objek yang dipotret. Yang terakhir ada ray of light, yaitu memanfaatkan karakteristik cahaya yang muncul karena terobosan melalui awan, debu, dan benda lainnya. Untuk dapat melihat pencahayaan ini, kondisi lingkungan atau tempat jatuhnya sinar harus memiliki background yang gelap. Ini adalah contoh foto dari teknik-teknik yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan gambar. Di antaranya, yang pertama ada newsroom, yaitu arah pandang atau ruang gerak objek dalam sebuah frame, yang bertujuan untuk memberikan ruang pandang sehingga terkesan bahwa objek memang sudah melihat sesuatu. Yang kedua ada headroom, yaitu ruang di atas kepala yang berfungsi membatasi bingkai dan bagian atas kepala objek. Yang ketiga ada background, yaitu sesuatu yang menjadi latar belakang objek. Yang terakhir ada foreground, yaitu sesuatu yang menjadi latar depan dari objek. Selanjutnya yaitu tips menentukan kamera yang ingin dibeli. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menentukan budget. Kenapa harus menentukan budget? Itu karena seorang pemula yang ingin membeli kamera tetapi belum mempunyai penghasilan dan masih meminta kepada orang tua, maka jangan membebani mereka dengan harga kamera yang begitu mahal. Memang ada istilah ada harga, ada kualitas, tapi dalam fotografi ada hal yang lebih penting, yaitu keterampilan dari fotografer itu sendiri. Setelah mengetahui budget yang kita miliki, lalu langkah selanjutnya kita harus menentukan apakah membeli kamera yang bekas atau yang baru. Membeli kamera yang bekas bukanlah hal yang masalah, karena harga yang terjangkau dan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan seri yang terbaru. Selanjutnya, kita bisa memilih tipe dari kamera yang ingin dibeli, apakah itu DSLR ataupun mirrorless. Jika kalian ingin fokus pada fotografi, maka kedua kamera tersebut bukanlah hal yang masalah. Tapi jika ingin explore videografi, maka disarankan untuk memakai kamera mirrorless karena secara fitur lebih mendukung. Yang keempat ada lihat review produk yang ada di internet, terutama
review produk pada video YouTube channel, supaya kita bisa mengetahui ukuran dan berat dari kamera, daya baterai dari kamera yang ingin kita beli, harga, dan juga continuous shootingnya. Yang terakhir yaitu mempertimbangkan untuk membeli aksesoris atau lensa tambahan dari kamera. Kenapa itu penting? Karena hasil foto tidak hanya ditentukan oleh kamera, tetapi juga ditentukan oleh lensanya. Itu dia pemaparan materi mengenai fotografi. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.